Dikisahkan pada tahun 2020, olahraga tinju telah mengalami perubahan ke arah yang lebih modern, di mana keterbatasan manusia saling beradu di atas ring mulai tergantikan oleh teknologi robot yang dikendalikan manusia melalui remote control. Para robotlah yang bertarung layaknya petinju, namun kekerasannya masih bisa tetap terkontrol. Meski begitu, mereka tetap saling membantai sampai hancur berkeping-keping karena itulah tujuan akhir dari pertarungan tersebut. Dan cerita dimulai dengan seorang pengangguran bernama Charlie, di mana dia adalah seorang controller robot petinju yang bisa dikatakan tidak beruntung dan mempunyai banyak hutang di mana-mana. Di sisi lain, Charlie juga memiliki satu robot bernama Embas. Meski terlihat kuat, tapi Embas sendiri lebih nampak seperti besi rongsokan yang sudah mulai ringsek. Charlie yang panik dan takut Ricky akan menagih uang taruhan mulai berberangkas dan berniat kabur dari sana. Dan sebelum kabur, Charlie melihat dua orang yang mencurigakan datang menghampirinya. Curiga itu adalah orang suruhan dari Ricky, dia pun memukul salah satu pria itu. Namun ternyata Charlie salah paham karena sebenarnya mereka berdua adalah utusan adik iparnya yang bernama Debra dan juga suaminya Marvin. Mereka meminta agar Charlie datang ke persidangan untuk melepas hak asuhnya terhadap Max Kenton yang tiada lain adalah anaknya sendiri. Kemudian, Charlie langsung datang ke persidangan sekaligus kabur dari Ricky. Charles Kenton. Setelah sampai di persidangan, Charlie malah menjual hak asuh anaknya kepada keluarga Debra dan dia meminta imbalan sebesar $100.000 kepada Marvin atas hak asuh Max. Untuk membahagiakan Debra, akhirnya Marvin mengiyakan dan Marvin pun memberikan DP kepada Charlie sebesar $50.000 dan meminta Charlie untuk mengurus Max dulu karena Marvin dan Debra harus pergi berlibur ke Italia beberapa bulan. But not a word about the money to Deborah. So here's what you're gonna do. And tonight when we drop off Max. You know, Deborah really wants to adopt Max. Kemudian, Charlie pulang ke kediaman pacarnya yang bernama Billy. Dan dia menceritakan bahwa dia telah membeli sebuah robot dari Jepang bernama Noisy Boss, sang robot petinju yang melegenda. Dan beberapa saat kemudian datanglah Debra untuk mengantarkan Max kepada ayahnya yaitu Charlie. Melihat gelagat aneh dari ayahnya, Max langsung mengetahui bahwa dia telah menjualnya kepada bibinya itu. Namun karena Charlie yang tidak mau ambil pusing langsung mengiyakan dan pergi meninggalkannya. Charlie, Italy, so how did I get stuck here with you? Not your concern, friend Deborah? Kedatangan Max bersamaan dengan datangnya Noisy Boss dan rasa kesal Max pada ayahnya sedikit terobati setelah melihat sang legenda ada di hadapannya. Kemudian setelah sedikit pemrograman, Charlie yakin bahwa Noisy Boss akan menjadi salah satu robot petarung terhebat dan dia memutuskan untuk memberikannya pertandingan malam nanti. Setelah itu, Max meminta agar Charlie membawanya ke pertandingan tinju di mana Noisy Boss akan bertarung. Karena kunci mobil milik Charlie ada di tangan Max, mau tidak mau dia harus membawa anaknya ke pertandingan pertama Noisy Boss tersebut. Coming with you, or you're fishing for your keys. No, you can wait till I get in the truck. Singkat cerita, sampailah mereka ke tempat pertarungan robot milik Finn. Setelah Finn melihat Charlie membawa sang legenda, dia menyarankan agar Charlie memulai pertandingan pembuka terlebih dulu dan jelas dengan taruhan yang sangat rendah. Namun Charlie yang kepedean menantang Finn dengan pertandingan utama dan dia ingin agar sang legenda melawan robot terkuat di sana yang bernama Midas. Meski Max dan Finn sudah memperingati Charlie, namun dia tetap kekeh pada pendiriannya itu. Take an undercard fight, make a little cash. 50, really 50. Some real cash. Akhirnya, pertandingan Noisy Boss dan Midas pun dimulai. Di awal pertandingan, nampak Noisy Boss lebih mendominasi dan hampir memenangkan pertandingan. Namun hanya dengan beberapa kali serangan, Midas dapat memojokkan dan mengalahkan Noisy Boss dengan mudahnya. Charlie yang belum memahami cara kerja robotnya yang masih menggunakan sistem bahasa Jepang nampak kewalahan dan berakhir pulang dengan penuh kekecewaan. Think about the stuff you do before you... What? I hate hammer. I say what's left.
Sebelum pulang, Charlie mengajak Max untuk pergi ke tempat penampungan besi rongsokan dan mencari suku cadang di sana. Namun nasib sial menimpa Max, dia jatuh ke jurang yang sangat dalam, akan tetapi ada sebuah tangan menyelamatkan Max dari kematian. Faktanya, tangan itu adalah tangan robot yang sebenarnya Max tersangkut di tangan robot itu. Karena ingin membalas budi, Max pun meminta kepada ayahnya untuk membawa robot yang telah menyelamatkannya. Namun Charlie tidak menghiraukan permintaan Max karena dia menganggap bahwa robot itu hanyalah sebuah rongsokan yang tidak terlalu berguna. Meski tidak mendapatkan bantuan dari sang ayah, Max tetap membawa robot itu sendiri tanpa bantuan dari Charlie. Sesampainya di rumah, Max bertanya kepada Bailey tentang robotnya apakah dia bisa bertarung seperti robot lainnya. Namun Bailey menjawab bahwa robot itu bukanlah robot petarung, melainkan robot latihan untuk melatih robot petinju yang akan bertarung. Dan Charlie juga menegaskan apa yang dikatakan Bailey dan menyuruh Max untuk menyerah dengan robotnya itu. Tidak mau menyerah, Max meminta agar Bailey memperbaikinya. Meski robot milik Max keluaran jadul, tapi robot itu masih bisa digunakan kembali. Kemudian dia membersihkan robot yang penuh lumpur itu dan di sana dia mengetahui bahwa nama robot itu adalah Anthem. Setelah memandikan robotnya, Max menghampiri Bailey dan bertanya tentang masa lalu ayahnya. Kemudian Bailey menjelaskan bahwa Charlie tinggal dan dibesarkan di sana oleh ayahnya. Bailey juga mengatakan bahwa Charlie adalah seorang petinju debutan yang hampir mengalahkan petinju nomor 2 di dunia bernama Nico. Namun karena kekahalannya juga, Charlie sudah menyerah dengan dunianya dan memulai kembali dunianya yang baru sebagai petinju robot dan sisanya sebagai pengangguran. Singkat cerita, malam pun tiba. Charlie memutuskan untuk pergi meninggalkan Bailey karena tidak mau terus membebaninya. Kemudian, dia dan anaknya pergi ke sebuah pertandingan Real Steel World Robot Boxing. Setelah sampai, Charlie langsung menghampiri Finn yang sedang berada di sana. Kemudian, dia meminta uang receh untuk membeli sebuah robot, namun Finn enggan meminjamkan uang kepada Charlie karena Finn mengetahui bahwa Charlie sangat culas. Kemudian, Finn menyarankan mereka untuk ikut pertandingan jalanan di sebuah tempat bernama Zoo. It will be Zoo. Tomorrow afternoon, you get your fight. Keesokan harinya, Max dan Charlie pergi ke Zoo untuk mengikuti pertandingan robot. Setelah sampai di Zoo, mereka bertemu dengan King Finn dan mulai mendiskusikan taruhannya masing-masing. Dan setelah mencapai mufakat, akhirnya Anthem melakukan debutnya sebagai robot petinju dan pertarungan antara Anthem dan Metro pun dimulai. Meski dia terdesak di ronde pertama dan beruntung karena terselamatkan bel pergantian ronde, namun Anthem berhasil mengalahkan Metro dengan hanya sekali pukul. Setelah Anthem memenangkan pertarungan, seseorang menghampiri Charlie dan mengajaknya untuk ke pertarungan yang lebih besar dengan uang yang lebih banyak. Keesokan harinya, Max mengganti beberapa spare part milik Anthem dan mengganti mode remote menjadi mode suara dari robot milik Noisy Boss. Ketika sedang asik menari dengan Anthem, Max dikagetkan dengan kedatangan Charlie. Kemudian, Max meminta Charlie untuk mengajarinya bertinju. Namun Charlie menolak karena dia sudah resign dari dunia itu. Kemudian Charlie menyarankan agar sebelum bertanding, Max dan Anthem harus mencari cara sebagai sebuah ciri khas mereka. Dan mereka pun menyepakati bahwa Max akan menari dan Charlie akan mengajarinya bertinju. Singkat cerita, pertandingan selanjutnya pun dimulai kembali. Setelah mendapatkan pelatihan dari Charlie, pertarungan demi pertarungan pun dapat mudah dimenangkan oleh Anthem.
Dan setelah melalui banyak pertarungan, Charlie kembali didatangi seseorang yang menawarinya untuk unjuk gigi di tempat yang lebih besar, yaitu WRB. Dan ketika mereka sedang persiapan untuk pertandingan pertama mereka di WRB, terlihat Charlie memberitahu Max untuk tidak panik, padahal Charlie sendirilah yang terlihat begitu panik. Kemudian, tiba-tiba datanglah kacung dari para Lemvoka pemilik Zeus, robot terkuat dan tak pernah terkalahkan di turnamen WRB. Sure, yeah. Kova Suite. Zeus Suite. Follow me, please. Akhirnya, mereka pergi ke tempat Lemvoka dan faktanya, Lemvoka ingin membeli robot milik Max dengan harga yang sangat fantastis. Namun Max tidak mau menjualnya dan lebih memilih meninggalkan ruangan itu karena mereka ada pertandingan dengan Twin City, sebuah robot berkepala dua. Setelah selesai cekcok dengan Charlie, tibalah waktunya pertarungan antara Anthem dan Twins. Seperti biasa, Max memasuki arena dengan tariannya yang sudah menjadi ciri khas mereka berdua, dan pertarungan pun dimulai. Meski di awal pertandingan terlihat imbang, namun Anthem dapat dipukul mundur oleh Twins hingga akhirnya Charlie menemukan salah satu kelemahan dari Twins dan Anthem dapat dengan segera membalikkan keadaan. Kemudian Anthem mengakhiri permainan itu dengan sekali pukul dan Twins pun tumbang. Dan kemenangan kembali diraih oleh Anthem sang juara kampung. Ketika komentator akan mengumumkan kemenangan Anthem, Max datang dan merebut mic-nya, kemudian dia mendeklarasikan perang kepada Lemvoka dengan menantang Zeus untuk melawan robot miliknya. Saat Max dan Charlie akan pulang, mereka dikagetkan dengan kedatangan Ricky yang membawa serta dua anak buahnya. Kemudian Charlie yang merasa terpojok memukul salah satu anak buah Ricky dan segera lari dari sana. Meski sempat melawan, namun karena Charlie kalah jumlah, dia pun harus tumbang dengan keadaan babak belur. Dan Ricky berhasil menggondol uang hasil dari pertandingan Max dan Charlie. Keesokan paginya, Charlie mengajak Max untuk menemui Debra yang tujuannya di sini tiada lain adalah untuk menyerahkan Max kepada adik iparnya tersebut. Keputusan Charlie itu merupakan imbas dari Ricky yang melibatkan Max dengan urusan pribadinya. Meski Max sudah memohon untuk tidak menyerahkan dirinya, namun Charlie tetap kekeh dan berharap Max akan aman ketika bersama Debra. Max, you thought, what do you want me to say? I'm sorry? No. All right, you don't want to talk, fine. I tried, okay? I mean, what do you want from me? Tiba di rumah, Charlie kemudian menceritakan soal Max kepada Belly yang menurutnya dia lebih pantas bernama Debra yang punya segalanya. Namun Belly mengatakan bahwa anak tetaplah anak yang butuh seorang ayah. Kemudian Charlie segera pergi ke rumah Debra untuk menemui Max kembali. Di sana Charlie yang gugup kemudian mengatakan bahwa dia ingin mengabulkan keinginan anaknya tersebut untuk bertarung di WRB melawan robot Zeus. Max yang mendengar itu pun seketika tersenyum dan ternyata Debra juga setuju dengan usulan Charlie itu. We got the Zeus fight. Kemudian mereka segera pergi ke pertandingan WRB. Our cameras tried to catch up with him earlier this week, but he has made no bones about his distinct. Now he may look cool as he enters the arena. Sampai di lokasi, mereka berdua disambut meriah oleh para fans yang hadir di acara tersebut bak seorang pahlawan. Setelah Max dan Charlie berada di dalam ring, kini saatnya Zeus untuk menampakkan wujud sangarnya. Lalu dengan diiringi api yang menyala-nyala, Zeus berjalan layaknya monster yang siap menghancurkan lawan bertarungnya. Sebelum memulai pertandingan, komentator kemudian lebih dulu memperkenalkan Anthem dan Zeus dengan selebrasi yang menjadi ciri khas keduanya. Dan pertarungan antar sang legenda pun dimulai. The bots emerge from their corner, and he is already down. Referee Matt Geiger coming in the ring. Meski mendapat pukulan brutal dari Zeus, Anthem masih bisa bertahan dan sesekali bangkit dari jatuhnya. Adam's getting pummeled.
Saat Anthem terpojok, Charlie pun mendapat peluang untuk memukul mundur Zeus, namun hal tersebut tidak bertahan lama ketika Zeus lagi-lagi berhasil membalikkan keadaan. Dan beruntung, Anthem masih terselamatkan oleh bel pergantian ronde. The bell, I don't believe it. Got it? Yeah. All right. They're furiously working on their boss. Di ronde selanjutnya, kedua robot itu pun terlihat imbang, bahkan sesekali pukulan dari Anthem membuat Zeus keliengan. Meski begitu, Zeus yang punya ukuran dan tenaga jauh lebih besar dapat dengan mudah kembali menyerang Anthem sampai-sampai membuat sensor suaranya rusak. Kemudian Anthem yang terpojok hanya bisa menerima serangan demi serangan yang dilesatkan oleh Zeus. Sebelum akhirnya bel pergantian ronde kembali menyelamatkannya. Can't hear me! Can't hear me! Okay, this is... Karena sensor suaranya rusak, Charlie kemudian menggantinya dengan sensor gerakan yang bisa mengendalikan Anthem dengan lebih leluasa tanpa harus berteriak-teriak lagi. Kemudian pertarungan di ronde terakhir pun dimulai. Wait a second, Bert. Are you... Di momen inilah Charlie kembali memperagakan gerakan tinju yang menjadi andalannya dulu waktu masih menjadi seorang petarung. Dan strategi yang dia lakukan kali ini berhasil membuat Zeus kehabisan daya sehingga inilah yang terjadi. Now! Dirasa waktunya sudah tepat, Charlie lalu balik menyerang Zeus dengan memukulnya berkali-kali meski sempat melawan, namun karena Zeus sudah kehabisan banyak daya membuatnya susah untuk dikendalikan. Kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Charlie untuk terus menyerang sampai membuat Zeus kewalahan hingga bel pun berbunyi, tanda bahwa pertandingan sudah berakhir. Meski pada akhirnya juri mengumumkan bahwa pemenangnya adalah Zeus, tapi wajah ketidakpuasan terpancar jelas di wajah Lemvoka. Dengan segala usaha yang Charlie dan Max lakukan hingga bisa sampai di titik ini, membuatnya tetap jadi juara walau tidak diakui secara sah oleh pertandingan.